ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Selalu kalimat syukur kita ucapkan yang pertama kali. Karena dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah lah kita bisa mengadakan kajian ini. Dan dengan rahmat Allah lah kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan kesempatan, kita mendapatkan keluasan waktu, dan seterusnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Senantiasa bersyukur sepanjang hidup kita di dunia ini. Nah, di pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang kita butuhkan, ya, tentang perkara-perkara yang diperbolehkan dan perkara yang tidak diperbolehkan yang berkaitan dengan orang-orang di luar Islam. Ya, bagaimana kita melihat orang-orang kafir dan kita menyebutnya kafir, ya, tidak masalah. Ya, jangan kita malu-malu menyebutnya kafir. Karena memang Allah yang menyebutkan demikian dan Rasul pun menyebutkan dengan kata-kata atau kalimat seperti itu. Kafir artinya orang yang tertutup, ya, orang yang tertutup yang tidak mau menerima kebenaran. Itu artinya kafir. Ya, bukan maknanya untuk melecehkan, untuk menghina, merendahkan, ya. Tapi kafir istilah bahasa Arab. Ya, artinya orang yang tertutup, ya, yang tidak mau untuk menerima kebenaran. Ya, adapun istilah barangkali yang baru kita dengar di Indonesia akhir-akhir ini adalah non-muslim. Ya, baik, kita akan melihat perkara-perkara yang diperbolehkan dalam syariat yang berkaitan interaksi kita dengan mereka, orang-orang kafir, atau perkara-perkara yang tidak diperbolehkan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di luar Islam. Ini penting sekali, karena begitu banyak ayat maupun hadis, ya, disebutkan oleh Allah dan Nabi-Nya alaihissalam, bagaimana kita agar tidak terkotori atau tidak tercemari, ya, akidah kita. Bagaimana caranya untuk kita pahami agar ibadah kita juga tidak terkotori dan tidak tercemari dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya alaihissalam. Allah menurunkan agama Islam sebagai agama yang hak, agama yang benar. Allah turunkan Islam sebagai agama yang Allah ridhoi. Allah anggap sebagai agama yang lurus, agama yang Allah izinkan untuk dipahami dan diamalkan oleh hambanya. Maka kita sebagai hambanya hendaknya meyakininya, agama tersebut, yaitu agama Islam, dan kita berusaha memahami dan mengamalkannya dan mempertahankannya sampai akhir hidup kita. Allah menyebutkan di surah Ali Imran ayat ke-19. Di surah Ali Imran ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Dan di ayat ke-85 Allah menyebutkan, menegaskan kembali, wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mengambil agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut, dan di akhirat pasti, ya, mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ini informasi yang sangat jelas. Agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti selain Islam tidak atau bukan berasal dari Allah. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Semua dakwah dari nabi dan rasul mereka mendakwakan Islam, ya, berserah diri, berpasrah diri secara totalitas kepada Allah tabaraka wa taala. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan tidak mempersekutukan Allah. Itulah Islam. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima dia agama tersebut, tidak diterima amal ibadahnya, dan seterusnya.
dan di akhirat dipastikan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Nah, sekarang kita coba melihat beberapa contoh-contoh perkara-perkara yang mesti kita pahami yang berkaitan dengan interaksi kita, komunikasi kita, atau hubungan kita dengan orang-orang di luar Islam. Allah mengajarkan, ya, dan Rasulullah juga mengajarkan bagaimana batasan-batasan yang mesti kita pahami. Nggak boleh kita kebablasan, ya, tidak boleh kita terlalu berlebihan, tidak boleh kita melampaui batas ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di luar Islam. Semuanya diatur oleh syariat. Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah dan Rasul, kalau betul-betul kita beriman kepada Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi SAW, maka jangan sekali-kali kita melewati batasan-batasan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi SAW. Jangan punya alasan-alasan secara perasaan, alasan dibuat-buat secara logika, alasan dibuat-buat secara kepentingan duniawi, ya, untuk membenarkan suatu perbuatan yang jelas-jelas perbuatan itu dilarang. Ya, baik. Kita langsung saja karena waktu kita terbatas dan yang kita ingin sampaikan cukup banyak, ya. Silakan Bapak Ibu untuk bersiap-siap, barangkali bisa menulis, ya, menulis apa yang saya sampaikan, perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Kita mulai dulu dengan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan terhadap orang-orang di luar Islam. Yang pertama kita tidak boleh mengikuti agamanya. Tidak boleh mengikuti agama mereka. Agama apapun yang ada di luar Islam. Ya, mencakup semua ritual dan kepercayaannya serta keyakinannya. Tidak boleh kita mengikuti agama mereka. Sudah jelas Allah mengatakan, ya, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah pun menjelaskan tentang lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jelas kita berbeda, ya, berbeda agama kita dengan mereka. Silakan mereka dengan agama mereka, kita tidak mengganggu dan kita tidak akan menjadikan mereka mendapatkan kezaliman dari kita, tidak. Bahkan itu perbuatan terlarang, ya. Tetapi jangan kita mengikuti mereka dan jangan juga mereka memaksa kita untuk mengikuti keyakinan mereka. Sekali lagi, kita tidak boleh untuk mengikuti ritual-ritual mereka, dan mereka pun tidak boleh memaksa kita, kaum muslimin, untuk mengikuti ritual mereka, ibadah mereka, kepercayaan mereka, dan keyakinan mereka. Atau mengikuti ibadah mereka. Yang sudah jelas-jelas itu merupakan ciri khas dari ibadah ritual yang mereka syariatkan sendiri. Bukan dari Allah. Nabi Isa pun tidak pernah mengajarkan. Ya, dan yang lain-lain pun tidak pernah mengajarkan dari para nabi dan rasul, tapi direkayasa dengan akidah tertentu, dengan ibadah tertentu. Ini pertama, ya. Jadi tidak boleh mengikuti agama mereka. Kita punya agama sendiri dan kita yakin agama kita lah yang benar karena berasal dari Allah. Sedangkan agama mereka bukanlah berasal dari Allah karena Allah sendiri yang menjelaskan dan Allah sendiri yang menginformasikan dalam Al-Qur'an. Karena kita yakin dengan perkataan Allah. Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan dunia dan akhirat. Allah raja dari semua raja. Pemilik segala-galanya, maha kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah yang langsung menjelaskan bahwa agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, maka tidak boleh kita mengikuti agama selain Islam dalam kepercayaan mereka, keyakinan mereka, ibadah mereka, dan segala macam perbuatan-perbuatan yang menjadi ibadah dalam agama mereka tersebut. Jadi lakum dinukum waliyadin. Silahkan, kita tidak bertoleransi dalam masalah akidah. Kita tidak bertoleransi dalam masalah ibadah. Ya, dalam masalah akidah dan ibadah tidak bisa toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, dan agamaku, agamaku. Ya, kita masing-masing berbeda. Silahkan di jalur masing-masing dan kita tidak saling mengganggu. Ya, ini yang pertama, tidak boleh mengikuti agama mereka, ya, dalam hal apapun yang sudah jelas menjadi sesuatu ibadah atau syariat dalam keyakinan mereka. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan adalah tidak boleh membantu.
tidak boleh membantu non-muslim atau orang kafir untuk menghancurkan atau merendahkan Islam. Ya, tidak boleh membantu non-muslim atau orang kafir untuk menghancurkan atau merendahkan Islam. Bagaimana mungkin seorang muslim membantu orang kafir untuk menghancurkan Islam itu sendiri? Tidak boleh. Ya, silakan kita lihat di surah Al-Maidah. Di surah Al-Maidah ayat ke-57. Di surah Al-Maidah ayat ke-57 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil ya aulia bagimu. Jangan kamu mengambil aulia bagimu. Orang-orang yang menjadikan agama kamu menjadi buah ejekan dan permainan. Jangan kamu jadikan ya, jangan kamu mengambil dan menjadikan aulia bagimu, yaitu pemimpin atau teman ya, atau yang lainnya, yaitu orang-orang yang menjadikan agamamu sebagai buah ejekan dan permainan. Kita lihat orang-orang kafir menjadikan seperti itu, andai kata kita lihat nyata, dan mereka pun terang-terangan menjelek-jelekkan Islam, menistakan Al-Quran, menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, lalu kita jadikan mereka sebagai teman kita. Dan kita bantu mereka untuk mensukseskan ejekan-ejekan mereka itu. Nah, ini nggak boleh. Nah, siapa yang dimaksud di sini? Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab sebelummu. Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang kafir secara umum, yaitu orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul termasuk orang-orang yang beriman. Di sini Allah melarang kita, jangan membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan dan merendahkan Islam. Ketika mereka mengejek-ejek kaum muslimin, mengejek-ejek agamanya, mereka merendahkan agama kita, menjadikan agama sebagai permainan, ya, lalu kita bantu mereka, kita pun ikut-ikutan untuk merendahkan agama kita. Tidak boleh, na'udzubillah. Dan Allah sebutkan tentang orang-orang tersebut, ya, yang tidak boleh kita bantu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang pernah diberikan kitab, ataupun orang-orang kafir secara umum, orang-orang musyrik. Ya, kita tidak boleh mengikuti mereka. Jelas-jelas kalau mereka menistakan Al-Quran, ya kita katakan itu perbuatan yang salah. Jangan kita benarkan perbuatan mereka. Andai kata mereka menghina Allah dan Rasulnya, ya kita katakan itu perbuatan yang salah. Ya, dan kita marah karena Allah. Tidak boleh kita membenarkan perbuatan mereka. Hanya demi untuk mendapatkan dunia, kita menjual akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kita benarkan perbuatan mereka, kita bantu mereka, kita muliakan, kita agungkan mereka, yang sudah jelas-jelas gitu menghina Allah dan Rasul misalnya, atau mereka menistakan Al-Quran misalnya, ya nggak boleh. Ya, tidak boleh membantu kaum muslimin, tidak boleh membantu non-muslim, orang kafir, untuk menghancurkan dan merendahkan Islam. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, yang tidak diperbolehkan yaitu tidak boleh tasyabbuh bil kufar. Tidak boleh kita tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Meniru kebiasaan mereka yang menjadi ciri khas mereka. Tidak boleh tasyabbuh, meniru kebiasaan mereka. Tidak boleh kita menyerupai mereka. Ya, dalam perbuatan-perbuatan yang sudah menjadi ciri khas mereka, simbol mereka, ya, syariat mereka, merupakan syiar-syiar mereka yang menjadi identitas mereka, ya kita nggak boleh menyerupai. Ya, Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum tersebut. Ya, menyerupai. Ya, kita lihat ya, setiap tahun banyak kaum muslimin yang kita lihat mereka dengan sengaja atau mungkin terpaksa dan seterusnya memakai pakaian-pakaian yang sudah jelas itu merupakan pakaian yang tidak boleh digunakan oleh kaum muslimin. Karena ini merupakan identitas mereka, seperti pakaian sinterklas ya. Pakaian sinterklas dengan warnanya, dengan modelnya, atau dengan identitas yang lain yang sudah jelas-jelas menjadi syiar mereka. Tidak boleh. Kata Nabi, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ini ancaman yang sangat keras ya. Maka jangan sekali-kali kaum muslimin menyerupai mereka. Menyerupai dalam artian yang jelas-jelas itu menjadi
bagian dari ibadah mereka, bagian dari syiar mereka, simbol mereka, ya, dan lain-lain yang tidak boleh kita ikuti. Terutama sebentar lagi kita akan melihat ada perayaan Natal, ya, 2 hari lagi mereka merayakan hari Natal, hari lahirnya anak Tuhan. Yang mereka yakini hari lahirnya anak Allah. Bayangkan, mereka meyakini lahirnya anak Allah di tanggal 25 Desember. Subhanallah. Allah tidak melahirkan dan Allah juga tidak dilahirkan. Ini suatu perkara yang sangat mungkar. Allah marah dan murka dengan perbuatan dan ucapan mereka. Tapi mereka tetap meyakini dan pengikutnya masih banyak. Ya, ini luar biasa. Lalu kita yang kaum muslimin katanya kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, katakanlah Allah itu Maha Esa, Allah tempat kita bergantung. Ya, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Lalu kenapa kita ikut-ikutan? Tasyabbuh di sini. Haram hukumnya, sepakat para ulama. Mengucapkan selamat Natal atau selamat-selamat yang lain yang berkaitan dengan akidah mereka atau ibadah mereka. Di zaman Nabi SAW sudah ada Natal. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya, imam yang 4, juga sudah ada Natal. Ya, tapi mereka tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Tidak ada satupun Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam yang 4, tidak ada satupun di antara mereka yang mengucapkan selamat Natal. Karena mereka paham, ini bukanlah, ya, sesuatu yang diperbolehkan. Menyerupai mereka sesama mereka, silahkan, kita tidak mengganggu kok. Ini namanya toleransi. Mereka tidak mengganggu kita, kita tidak mengganggu mereka. Kita tidak menzolimi mereka, mereka pun tidak menzolimi kita. Silahkan, masing-masing saja. Dengan keyakinan, nanti kita akan lihat buktinya di akhirat. Siapa yang benar di antara kita. Dan kita meyakini pasti demi Allah kitalah yang benar. Karena kita lihat, ya, firman Allah dalam Al-Quran, dan kita lihat utusan Allah yaitu Nabi SAW menjelaskan dengan sebenar-benarnya, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Begitu banyak mukjizat, begitu banyak bukti-bukti benarnya Islam yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita baca. Ya, jadi yang ketiga ini tidak boleh tasyabbuh. Maka Anda jangan menggadaikan iman untuk mencari ridho manusia. Tolong perhatikan ya Bapak Ibu, mohon maaf ini, jangan menggadaikan iman untuk mencari ridhonya manusia. Jangan menggadaikan iman untuk mendapatkan dunia sehingga menjual akhirat. Ya, demi jabatan, demi harta, demi supaya pimpinan kita senang dengan perbuatan kita dan seterusnya. Lalu kita rela mengucapkan selamat Natal meskipun ada tokoh-tokoh agama yang mengucapkannya. Patokan kita dalam beragama bukanlah ustadz, bukan ulama, bukan tokoh-tokoh agama. Tapi patokan kita dalam memahami dan mengamalkan agama adalah apa kata Allah dan apa kata Nabi SAW. Dan bagaimana perbuatan Nabi dan para sahabat, bagaimana perbuatan para tabi'in, generasi setelah sahabat, bagaimana perbuatan tabi'ut tabi'in, bagaimana perbuatan dari imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Bagaimana perbuatan mereka? Mereka lah acuan kita. Ya, baik. Jadi ringkasnya seperti itu. Tidak boleh tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dengan meniru kebiasaan mereka yang menjadi ciri khas mereka. Ya, sekali lagi ciri khas. Kemudian yang keempat, tidak boleh menghadiri. Yang keempat yang tidak boleh menghadiri atau merayakan, tidak boleh menghadiri atau merayakan perayaan non-muslim. Tidak boleh hadir dalam acara-acara perayaan mereka. Tidak boleh hadir dalam ibadah-ibadah mereka. Ya. Berdasarkan firman Allah, kita lihat di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan ayat ke-72. Di surah Al-Furqan ayat ke-72. Ya. Di situ Allah menyebutkan, dan orang-orang yang tidak melihat az-zur. Orang-orang yang tidak melihat az-zur. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, maka mereka lalui dengan menjaga kehormatan dirinya. Nah, kalimatnya, orang-orang yang tidak melihat az-zur,
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Az-Zur adalah hari-hari perayaan orang-orang musyrik. Az-Zur adalah hari-hari perayaan orang-orang musyrik. Orang-orang yang tidak melihat, orang-orang yang tidak menghadiri Az-Zur. Ya, mereka tidak hadir di situ. Dan memang tidak ada tuntunannya untuk menghadiri acara-acara ibadah mereka. Kita tidak menyukai perbuatan mereka karena Allah. Perbuatan mereka salah. Dan perbuatan mereka sedang mempersekutukan Allah, subhanallah. Dosa besar yang paling besar, sedang mempersekutukan Allah. Ya, beribadah kepada selain Allah. Lalu kita ucapkan selamat atas perbuatan mereka. Yang pasti mereka tidak mungkin selamat. Lalu kita hadir di acara mereka. Yang di mana di acara tersebut Allah sedang murka. Coba kita pikir dengan logika kita. Kita punya akal. Bagaimana kita bisa menghadiri acara-acara yang mereka lakukan dalam rangka beribadah kepada selain Allah? Pasti Allah akan marah kepada kita. Karena kita ya berada di tempat tersebut, berarti kita secara tidak langsung memberikan kontribusi pembenaran. Ya, berarti kita ada memberikan kontribusi untuk mensukseskan acara tersebut. Dan kita tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di situ. Kita hanya diam saja, atau senyum-senyum, atau pulang dikasih amplop, dikasih hadiah. Na'udzubillah min dzalik ya. Baik, jadi yang keempat, tidak boleh menghadiri atau ikut serta merayakan perayaan-perayaan orang-orang di luar Islam. Yang kelima, ya. Jadi masing-masing poin ini saya jelaskan secara ringkas ya, karena banyaknya yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang kelima, jamaah sekalian, yang tidak boleh adalah menjadikan orang kafir sebagai teman akrab, sahib yang paling dekat dengan kita. Kita berteman dengan mereka boleh, orang-orang kafir manapun, tetapi tidak boleh menjadikan mereka teman yang paling dekat, yang paling akrab. Ya, dan tidak boleh menjadikan mereka pemimpin dan orang-orang kepercayaan. Tidak boleh menjadikan mereka pemimpin dan orang-orang kepercayaan. Dalilnya ada di surah Al-Maidah ayat ke-51. Ya, Al-Maidah ayat ke-51. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia bagimu. Aulia ini pemimpin, teman akrab, orang kepercayaan. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Jangan menjadikan mereka sebagai pemimpin kita, orang kepercayaan atau orang yang paling dekat, teman dekat dengan kita. Nggak boleh. Ya. Begitu juga Allah jelaskan di surah Ali Imran ayat ke-28. Di surah Ali Imran ayat ke-28. Ya, silakan dibaca ya. Jadi intinya di sini, jangan menjadikan mereka sebagai teman dekat atau pemimpin orang kepercayaan yang Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran larangan tersebut. Kemudian yang keenam, yang tidak boleh yang keenam adalah tidak boleh seorang muslimah, wanita muslimah, menjadikan suaminya adalah non-muslim. Tidak boleh seorang muslimah menjadikan calon suaminya adalah orang kafir. Bahkan sudah menikah dengan orang kafir, apalagi. Na'udzubillah. Nggak boleh. Dan ini hukumnya zina. Hukumnya zina. Ketika muslimah, wanita muslim, ya menikah dengan orang kafir. Nggak boleh. Allah sebutkan itu. Di antaranya di surah Al-Mumtahanah ayat ke-10. Di surah Al-Mumtahanah ayat ke-10, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka orang-orang beriman, ya, maka jangan kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka. Yang awalnya mungkin mereka sama-sama kafir. Lalu kemudian istrinya masuk Islam. Istrinya masuk Islam. Maka istrinya yang masuk Islam ini nggak boleh dikembalikan kepada suaminya yang kafir. Jangan kamu kembalikan kepada suami-suami mereka yang masih kafir. Ya, mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, yang sudah istri-istri ini yang sudah masuk Islam, tidak halal bagi suami-suaminya yang masih kafir. Dan suami-suami yang masih kafir itu pun tidak halal juga bagi ya, mantan istrinya yang sekarang sudah menjadi seorang muslim. Iya. Maka hati-hati wanita-wanita muslimah, ya, ketika Anda mengaku dan meyakini Islam sebagai agama, jangan menjadikan suami termasuk dari orang-orang kafir dan hukumnya haram.
dan pernikahannya tidak sah. Dan kalau mereka punya anak dan seterusnya bertahun-tahun, maka dianggapnya zina. Karena Allah mengatakan tidak halal. Berdasarkan surah Al-Mumtahanah ini, dan juga ada lagi di surah Al-Baqarah ayat 221. Ya. Kemudian yang ketujuh, yang tidak boleh adalah pergi ke negeri non-muslim tanpa kebutuhan. Berangkat ke negeri orang-orang kafir. Negaranya orang-orang kafir kita datangi tanpa ada kebutuhan. Ya, nggak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, aku berlepas diri. Ana bari'un min kulli muslim. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di antara mayoritas orang-orang musyrik. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di antara mayoritas orang-orang musyrik. Nggak boleh kita mendatangi negeri kafir. Bahaya di sana. Banyak sekali mudaratnya. Ya kecuali kalau kita ingin berobat barangkali ya, kita berobat di negeri kita nggak ada ahlinya untuk mengobati penyakit, lalu kita berobat di sana, itu beda. Atau mungkin kita ingin mendakwahkan Islam, kita berangkat ke negeri kafir untuk mendakwahkan Islam, untuk berobat, atau mungkin untuk menuntut ilmu. Barangkali ada ilmu-ilmu yang tidak ada di negeri kita, kita berangkat ke sana untuk menimba ilmu, tapi itu sifatnya terpaksa, darurat. Ya, jangan kita anggap sepele itu. Susah sekali tinggal di negeri orang kafir. Kita susah untuk beribadah, kita banyak mendapatkan intimidasi, dapat teror, ya. Lalu kita juga bisa dikhawatirkan naudzubillah sedikit demi sedikit akhirnya kita tidak melaksanakan ya Islam ini secara sempurna, lalu kita pun akan kehilangan agama. Karena begitu banyak fitnah dan godaan yang ada di sana. Perbuatan dosa dan maksiat begitu gampangnya. Begitu gampangnya. Ya, selevel ustadz, selevel ulama sekalipun. Ya, kalau sudah masuk ke negeri kafir, waduh, sangat berbahaya. Fitnahnya luar biasa. Di negeri kita juga banyak dosa, banyak maksiat, tapi tidak separah mereka. Coba kita datangi negeri-negeri kafir manapun. Yang terdekat dengan Indonesia atau yang lebih jauh dengan Indonesia. Negeri kafir ya. Maka kita lihat, mereka lebih dahsyat kebebasan mereka untuk berbuat apa saja. Ya, kita juga banyak dosa di sini tapi tidak separah mereka. Ini yang dikhawatirkan, bisa menghilangkan keimanan atau bisa melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Ya, naudzubillah. Maka tidak boleh pergi ke negeri kafir tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Kalau ada mendesak tidak masalah ya. Sekedar menunaikan apa yang kita butuhkan, setelah itu segera kita kembali. Makanya ada orang-orang yang suka rekreasi ya, rekreasi, tamasya, mereka mendatangi negeri-negeri kafir. Ini sangat berbahaya. Ya, ini bukan masalah rekreasinya, bukan masalah tamasyanya ke negeri-negeri kafir, tapi dampak dosa dan maksiatnya banyak sekali. Yang dilihat, yang didengar, tidak bertambah iman, tidak bertambah semangat beramal. Apakah Anda datang ke negeri kafir menjadi semakin takut kepada Allah? Tidak. Ya, banyak sekali bukti-buktinya. Justru iman semakin turun. Ya, demikian ya. Jadi Nabi melarang ini pasti ada hikmahnya. Nabi ingin menjaga umatnya. Nabi sayang sekali kepada umatnya. Ya. Yang ke-8. Yang ke-8 yang tidak diperbolehkan adalah tidak boleh kita memakan sembelihan non-muslim. Tidak boleh kita memakan makanan sembelihan orang-orang kafir. Ya, sembelihan orang kafir selain ahlul kitab. Tidak boleh memakan sembelihan orang-orang kafir selain ahlul kitab. Kalau ahlul kitab boleh. Yahudi dan Nasrani, ya mereka menyembelih hewan yang boleh kita makan juga hewan tersebut. Sembelihan Yahudi dan Nasrani boleh kita makan. Tapi kalau sembelihan orang-orang kafir yang lain tidak boleh. Berdasarkan firman Allah di surah, ya, ada di surah Al-Maidah ayat yang kelima. Silakan buka Al-Maidah ayat kelima. Ataupun surah yang lain. Ya, Allah memperbolehkan sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Adapun sembelihan-sembelihan yang lain tidak diperbolehkan. Ya. Yang ke-10 yang tidak diperbolehkan adalah
tidak boleh kita terlebih dahulu memberikan salam. Tidak boleh kita terlebih dahulu memberikan ucapan salam. Ya, Nabi SAW bersabda, janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Ya, kita mengucapkan Assalamualaikum. Enggak boleh kepada Yahudi dan Nasrani. Tetapi kalau andai kata pun mereka mengucapkan salam kepada kita, maka cukup kita mengatakan Waalaikum. Tapi kita nggak boleh memulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya kita ucapkan kepada sesama kaum muslimin. Kita nggak ucapkan itu kepada mereka. Tetapi andai kata pun mereka mengucapkan kalimat yang sama, mereka mengucapkan kepada kita Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita diajarkan Nabi untuk menjawab dengan Waalaikum. Cukup itu saja, Waalaikum. Ya. Tapi kita tidak memulai ucapan salam. Salam ini kan artinya selamat. Ya, Assalamualaikum, semoga engkau mendapatkan keselamatan. Assalamualaikum, semoga engkau mendapatkan selamat. Enggak boleh kita mengucapkan selamat. Kalau mereka mengucapkan selamat, kita jawab cukup dengan Waalaikum saja. Ya, subhanallah, sebentar lagi Natal. Dan mereka sendiri aja belum mengucapkan selamat di antara mereka. Nanti mereka mengucapkan selamat di antara orang-orang kafir ini ketika perayaan Natal, tanggal 25 Desember. Tapi kita lihat dari kaum muslimin, ada yang luar biasa dibandingkan orang kafir itu sendiri. Belum Natal, tapi mereka sudah mengucapkan selamat. Sesama orang kafir saja belum mengucapkan. Sesama orang kafir saja belum merayakan. Sesama orang kafir saja belum, ya mereka itu beribadah. Karena mereka menunggu tanggal 25 Desember. Tapi di antara kaum muslimin lebih aneh lagi dibandingkan orang kafir. Jauh-jauh hari mereka sudah mengucapkan selamat Natal. Subhanallah. Jauh-jauh hari mereka sudah sibuk untuk menjelaskan tentang kita hendaknya toleransi, kita hendaknya juga memuliakan mereka, kita juga hendaknya dan seterusnya, macam-macam lah ucapan mereka, ya. Subhanallah. Dan mereka mengadakan acara-acara. Saya melihat di YouTube ada. Ya, subhanallah, kaum muslimin yang mengadakan acara-acara untuk memuliakan acara orang kafir. Jauh-jauh hari mereka sudah buat. Ada di YouTube itu. Mereka berdendang, bernasyid, mereka membaca qasidah-qasidah dalam bahasa Arab. Subhanallah. Ini orang-orang jaringan Islam liberal, JIL, atau yang lainnya, ya, na'udzubillah. Jadi lebih sibuk kaum muslimin dibandingkan orang kafir untuk menyambut kedatangan hari Natal ini. Nah, kita bukan kata orang, karena kita lihat sosial media, kita baca setiap hari. Kok jadi kaum muslimin yang sibuk? Kok kaum muslimin yang beribadah? Kok kaum muslimin yang mengucapkan selamat jauh-jauh hari? Padahal mereka saja masih biasa-biasa saja, masih jauh. Dan Rasul mengatakan, jangan kamu mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan selamat, mengucapkan salam. Tapi kalaupun mereka mengucapkan, cukup jawabnya dengan Waalaikum saja. Waalaikum. Dan mereka tidak mungkin bisa selamat. Tidak mungkin selamat. Bagaimana kita ucapkan selamat? Berarti kita mengatakan mereka benar. Nah, inilah pemahaman semua agama benar. Semua agama benar, semua juga diterima oleh Tuhan, semuanya masuk surga, semuanya juga sama-sama menyembah Tuhan. Nah, ini makanya mengucapkan selamat Natal itu jadi boleh. Karena kita lihat kaum muslimin ada yang mengatakan bahwa mereka juga beribadah, mereka juga memiliki Tuhan, dan mereka juga selamat nanti masuk surga. Subhanallah. Kalau kita lihat bahwa hanya Islam satu-satunya, ya, agama yang Allah turunkan, dan Allah mengatakan selain Islam tidak diterima, berarti nggak selamat. Begitu banyak kok ayatnya Allah menjelaskan bahwa Allah melaknat mereka, dilaknat oleh Allah karena mereka mengatakan Allah punya anak. Dan Allah murka kepada mereka dengan Allah mengatakan hampir-hampir langit itu pecah, bumi itu terbelah, dan gunung-gunung itu hancur. Hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, dan gunung-gunung itu hancur. Kenapa? Gara-gara kamu mengatakan Allah punya anak. Lihat bagaimana murkanya Allah. Memang tidak pecah
langit ini. Kita nggak lihat bumi terbelah. Kita nggak lihat gunung-gunung itu hancur. Tapi ini perkataan Allah di surah Maryam untuk menjelaskan bagaimana marahnya Allah dengan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Hampir langit itu pecah, bumi itu terbelah, dan gunung itu hancur. Hampir saja. Alhamdulillah kita masih selamat. Coba kalau betul-betul terjadi, apa yang selamat dari manusia ini? Gara-gara kamu mengatakan Allah punya anak, Allah itu murka dan marah. Itu Allah sebutkan di surah Maryam ayat ke-88. Lalu kita ucapkan selamat ya. Selamat, nggak mungkin selamat. Allah saja marah kok. Aneh, luar biasa. Al-ajabul ajib. Aneh bin ajaib. Masih ada kaum muslimin yang ya sebodoh itu. Ya mohon maaf ya, sebodoh itu kalimatnya ini. Habis saya melihat begitu gamblangnya, begitu gampangnya gitu. Mudah kita untuk memahami bagaimana murkanya Allah ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ya begitu Allah mengatakan Allah melaknat mereka gara-gara mereka mengatakan Allah punya anak. Loh ini anaknya Allah itu diyakini lahir tanggal 25 Desember. Lalu kita ucapkan selamat. Subhanallah. Mengucapkan selamat, padahal Allah mengatakan nggak selamat. Allah melaknat, Allah murka, Allah marah, dan menjanjikan dengan siksa neraka jahanam. Kita ucapkan selamat. Apa kita nggak khawatir nanti Allah akan murka kepada kita? Subhanallah. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin. Baik, kita langsung yang ke-11. Yang tidak boleh yang ke-11 berkaitan dengan orang-orang kafir, yaitu tidak boleh kita memintakan ampunan. Tidak boleh kita memintakan ampunan bagi orang kafir yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh kita memintakan ampunan bagi orang kafir yang sudah meninggal dunia. Kalau jelas-jelas mereka matinya dalam kondisi kafir, ya sudah. Nggak boleh kita katakan semoga Allah mengampuni dosanya, ya nggak boleh. Karena tidak mungkin Allah akan ampuni. Tidak mungkin demi Allah, karena Allah yang menyatakan demikian. Silakan buka di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah ayat 113. Ya, At-Taubah 113. Allah menjelaskan bahwa tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik. Nggak layak, nggak patut, nggak boleh. Bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk siapa? Orang-orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka, ya sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Ya. Ada juga di ayat yang lain, silakan ya, di ayat ke-80 ada ya, dan seterusnya. Banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Dilarangnya kita untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang kafir yang sudah mati dalam kondisi kafir. Tapi kalau mereka masih hidup bagaimana? Kalau mereka masih hidup, kita bukan doakan juga agar mereka diampuni dosanya. Karena mereka masih kafir. Tapi doa yang kita panjatkan adalah semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Itu boleh. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tapi bukan kalimatnya semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka. Ya. Kemudian yang ke-12, tidak boleh dimakamkan orang-orang kafir bersama dengan pemakaman kaum muslimin. Ya. Tidak boleh dimakamkan orang-orang kafir itu bersama dengan kaum muslimin di areal pemakaman yang sama, tapi hendaknya dipisah. Ya, hendaknya dipisah, dan ulama sepakat semua bahwa diharamkan memakamkan muslim di pemakaman orang kafir. Ya, memakamkan muslim di pemakaman orang kafir atau orang kafir yang dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Sepakat semuanya, nggak boleh. Kecuali kalau mungkin barangkali darurat, itu beda lagi ya. Kecuali betul-betul darurat. Ya, betul-betul darurat, tidak bisa memindahkan mayit sedangkan mayit ini harus ditanam. Ya, sedangkan mayit itu harus dikuburkan dan tidak ada areal yang lain. Andai kata mungkin ya, barangkali kalau ada seandainya seperti itu dalam peperangan barangkali ya, takut untuk mendapatkan serangan atau yang lainnya, betul-betul darurat tidak bisa memakamkan jasad kaum muslimin di pemakaman kaum muslimin. Ya, karena di tempat itu barangkali ada musuh dan seterusnya, terpaksa karena nih mayat harus segera dikuburkan.
Maka sementara dikuburkan di situ, nanti bisa setelah kondisinya normal, maka jenazah tadi bisa dipindahkan, digali lagi. Bisa dipindahkan dan dipindahkan ke pemakaman kaum muslimin. Ya. Kemudian berikutnya adalah tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai saudara atau menyebutnya sebagai saudara. Ya, mereka bukan saudara kita dalam agama. Tidak boleh menyebut mereka dengan saudara. Saudara kita, tidak boleh. Yang disebutkan saudara itu adalah ungkapan untuk yang seagama saja. Allah menyebutkan itu di surah At-Taubah. Ya, orang yang dikatakan saudara saudara kalian itu orang yang mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat. Itulah saudara kalian. Ya, sedangkan orang kafir tidak sholat, mereka juga tidak mengeluarkan zakat, mereka tidak juga mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, maka mereka tidak bisa dikatakan sebagai saudara kita, saudara seagama. Ya, saudara ini maksud di sini saudara seagama. Ya, bisa jadi mungkin ada saudara kita, maksudnya kerabat kita mungkin ya. Kita punya kerabat, keluarga, nah kita sebut saudara kita karena memang ada hubungan keluarga saudara kita ya. Artinya kerabat, artinya hubungan kekerabatan karena ada hubungan darah. Ini saudara saya, ini keluarga saya, ya itu lain masalah ya. Tapi di sini maksudnya saudara dalam artian saudara seagama. Itu tidak boleh kita sebutkan kepada mereka. Karena kita beda agamanya. Bagaimana kita bisa dikatakan saudara seagama? Ya, jadi orang-orang kafir pun tidak boleh marah dengan apa yang kita sebutkan saat ini ya. Kita nggak tahu ini, barangkali mereka juga mendengarkan kajian ini. Karena ini informasinya tersebar luas, ya flyernya dikirim kemana-mana. Barangkali mungkin di antara kita ada orang kafir yang sedang mendengarkan. Saya katakan Anda jangan marah dengan apa yang saya sampaikan. Karena kami berbicara berdasarkan agama kami. Dan kalian pun silakan berbicara dengan agama kalian. Kita memang berbeda. Ya kami memiliki Al-Quran dan Hadis sebagai patokan kebenaran. Sedangkan kalian memiliki yang lain. Silakan saja. Di agama mereka pun juga mereka mengatakan kita macam-macam. Dengan versi mereka. Silakan saja. Itu hak Anda. Kami nggak ganggu kok. Maka mungkin ya barangkali di antara kita ini ada di antara kita orang kafir yang mendengarkan, mungkin mereka marah kali ya. Mungkin mereka nggak terima. Oh jangan marah. Ini hak kami. Ya ini agama kami. Dan kami mengimani dan meyakininya. Karena ini berasal dari Allah dan Rasul-Nya, bukan perkataan kami. Kami bukan yang menetapkan, kami bukan yang membuat-buat agama ini. Kami kaum muslimin ini hanya mengikuti apa yang Allah sebutkan dan apa yang Rasulullah ajarkan. Selesai. Itulah Islam. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya ya, berapa ini? Saya lupa juga. Tidak boleh menzolimi. Tidak boleh menzolimi orang-orang di luar Islam. Karena zolim itu haram, dan mutlak kepada siapapun kita nggak boleh berbuat zolim. Ya, kepada siapapun nggak boleh. Kepada kaum muslimin nggak boleh, kepada orang kafir pun juga nggak boleh. Berbuat zolim kepada mereka, tapi hendaknya kita berbuat adil. Dan kalau kezoliman kita lakukan kepada mereka, sedangkan mereka tidak berbuat salah, ya kita zolimi, maka tentunya kita berdosa. Ini masalah-masalah yang mesti diperhatikan ya. Hendaknya kita termasuk orang yang menegakkan kebenaran. Ya, menjadi orang yang adil. Silakan buka di surah Al-Maidah. Di surah Al-Maidah ayat ke-8. Di surah Al-Maidah ayat ke-8. Di situ Allah jelaskan, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah kalian. Karena ia lebih dekat, ya, lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi meskipun seandainya kaum muslimin melakukan kesalahan kepada orang-orang kafir, tetap kita katakan yang muslim yang salah. Ya, nggak boleh kita membela saudara kita sesama kaum muslimin, padahal dia yang zalim. Dia zalim kepada orang kafir. Lalu kita bela kezolimannya, nggak boleh, dosa kita. Ya, tetap kita katakan orang kafir itu benar.
ketika memang sudah jelas bahwa kaum muslimin di pihak yang salah. Kita katakan muslim yang salah, dan dia dihukum. Nggak boleh kita membela kaum muslimin, mentang-mentang dia satu agama dengan kita, lalu kita jadikan orang kafir itu mendapatkan kezaliman. Ya, demikian. Berikutnya yang terakhir barangkali tidak boleh menyakiti mereka atau mengganggu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin, yang sedang dalam perjanjian damai atau mungkin kafir zimmi. Ya, tidak boleh mengganggu mereka, tidak boleh menyakiti mereka, yang mana mereka sudah dijamin keamanannya oleh kaum muslimin. Ya, tidak boleh kita membunuh mereka, ya, menteror mereka, intimidasi mereka, tidak boleh. Kata Nabi SAW, barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, ya, man qatala mu'ahadan, barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai. Kita perjanjian damai dengan mereka, ada duta besar mereka, ada mungkin turis-turis mereka, ya. Perjanjian damai orang-orang kafir yang datang ke Indonesia misalnya. Banyak orang-orang kafir di Indonesia yang berasal dari luar dan mereka tinggal di sini sebagai turis, sebagai wisatawan, sebagai duta besar dan lain-lain. Maka nggak boleh kita membunuh mereka. Itu namanya teroris. Dan itu perlu ditangkap itu, yang membunuh orang kafir yang tidak punya kesalahan. Kata Nabi, barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kita, maka ia tidak akan mencium bau aroma wanginya surga. Padahal wanginya tercium dari jarak 40 tahun. Wanginya surga dapat tercium jaraknya 40 tahun. Belum masuk surga sudah tercium wanginya, aromanya. Tapi gara-gara dia membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium aroma wanginya surga. Ya. Demikianlah, ini perkara yang tidak diperbolehkan, ya. Sekarang kita masuk perkara yang dibolehkan. Ya, mohon maaf ya, agak panjang ini. Karena kita ingin secara detail dan penjelasannya mungkin agak cepat ya. Nanti bisa ditanyakan kalau ada yang belum dipahami. Sekarang kita masuk perkara-perkara yang dibolehkan. Ya, yang pertama, kita boleh bermuamalah. Boleh bermuamalah atau bergaul dengan mereka secara umum. Secara umum boleh. Bermain bersama, belajar bersama, bekerja sama-sama, ya, makan bersama, safar bersama, atau muamalah lainnya. Yang tidak boleh itu menjadikan mereka teman dekat yang paling dekat. Nah, itu nggak boleh. Sahib kita yang paling kental. Nomor satu tuh dia, jangan. Menjadi orang kepercayaan, jangan. Tapi kalau secara umum saja, boleh. Ya, dengan adab-adab ya yang benar tentunya kita bergaul dengan mereka dengan aturan syariat ya. Ya, demikian. Ini hal-hal yang mesti kita pahami karena Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik. Silakan lihat di surah Al-Mumtahanah. Di surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Di surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 Allah menyebutkan bahwa Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Silakan berbuat baik. Silakan berlaku adil. Allah nggak melarang kamu. Kepada siapa? Orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Ya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ya, maka hendaknya kalau kita berinteraksi, bergaul dengan orang-orang kafir, boleh tetangga kita, teman kita, ya, kita makan bersama, kita berjalan bersama, kita bermain bersama, silakan. Selama itu memang hal-hal yang tidak dilarang oleh syariat kita. Ya, berlaku adil kita dengan mereka dan berbuat baik kita dengan mereka secara umum, ya. Kemudian yang kedua, kita boleh berjual beli. Kita boleh berjual beli atau menggunakan produk dari orang-orang di luar Islam. Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berhutang bahkan. Lalu beliau menggadaikan baju perang besinya kepada orang tersebut. Ya, Rasulullah dan para sahabat berjual beli dengan orang-orang kafir, nggak masalah. Mungkin hutang piutang, mungkin sewa menyewa, jual beli, silahkan. Ya, kita boleh berjual beli, hutang piutang atau sewa menyewa, muamalah yang benar kepada orang-orang di luar Islam. Tetapi tentunya kita tidak boleh menjual sesuatu ya, atau menyewakan sesuatu yang kita tahu itu akan digunakan untuk sebagai ibadah mereka. Nah, itu nggak boleh. Ya,
Contohnya misal kita apa ya? Kita menjual pisau, ya. Pisau itu boleh nggak dijual? Boleh menjual pisau. Tapi kalau kita tahu ya, kalau tahu bahwa pisau ini dibeli, pisau itu dibeli, kita penjualnya, penjual pisau. Pisau itu dibeli dan kita tahu dan dia mengakui bahwa pisau ini akan digunakan untuk membunuh orang lain. Maka kita sebagai penjual tidak boleh menjualnya. Karena kita tahu, dia pun mengakui, dia menyebutkan, ini saya beli ini untuk membunuh si fulan. Nggak boleh kita menjual pisau itu. Karena kita tahu bakal digunakan untuk membunuh orang lain. Nah begitu juga, ya andai kata nih besok Natal, ya Natal besok. Nah ini kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin yang memanfaatkan. Kita tahu Natal itu ibadah mereka. Dan mereka sedang melakukan kesyirikan yang besar di muka bumi, yang mereka lakukan rutinitas setiap tahun di akhir-akhir Desember. Lalu kita menjual sesuatu kepada mereka untuk ibadah Natalnya, untuk perayaan mereka, kegiatan mereka. Ini nggak boleh. Ya, kita berjual beli boleh, tapi kalau sudah kita tahu ya, andai kata tahu. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu bahwa mereka beli sama kita ini sesuatu barang apa saja, dan memang kita tahu barang itu akan digunakan untuk dalam rangka perayaan besok, kegiatan ibadah besok. Ya, ketika hari Sabtunya itu, tanggal 25 Desember, maka haram. Ya, ikut serta memberikan kontribusi kita, ta'awun, tolong menolong dalam dosa dan kesalahan. Ya, karena kita tahu barang yang dibeli dari kita itu, kita tahu bahwa akan digunakan untuk perbuatan syirik, untuk perayaan syirik, ya, untuk mempersekutukan Allah. Kita nggak boleh menjual barang tersebut. Kita tidak boleh menyewakan barang tersebut. Ya, kadang-kadang ibu-ibu ini dapat pesanan kue, barangkali ada pesanan kue ya, pesan kue ini buat Natal. Waduh, ini ordernya besar-besaran. Ya, ini namanya mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, tapi nggak boleh, haram. Kuenya mungkin halal, kue yang kita buat dari bahan-bahan yang halal, tapi itu hukumnya haram karena masalahnya adalah kita ada ta'awun, tolong-menolong untuk mensukseskan acara ibadah mereka yang Allah murkai. Subhanallah. Jangan ya. Jangan demi dunia kita mendapatkan dosa besar. Ya, demikian. Kemudian yang ketiga, yang dibolehkan adalah kita boleh berbuat baik kepada mereka secara umum, seperti memberikan hadiah, memberikan bantuan, berkata sopan, bersikap ramah, ya, tersenyum, dan lain-lain. Ya, kita boleh seperti itu. Kita memberikan hadiah-hadiah. Ini namanya muamalah, hubungan sosial dengan masyarakat. Mungkin tetangga kita, mungkin juga bukan tetangga kita, mungkin teman kita, mungkin kerabat kita. Kita berikan hadiah kepada orang kafir, boleh. Kita berikan bantuan apa yang mereka butuhkan, misalnya berkata sopan, ya, bersikap ramah, dan lain-lain. Boleh berbuat baik yang sifatnya secara umum. Yang keempat, boleh menjenguk mereka ketika mereka sakit. Ya, boleh menjenguk mereka ketika mereka sakit, dan kita doakan boleh. Semoga mereka mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Ya, Rasulullah SAW juga pernah ya mengunjungi seseorang yang sakit dan dia ternyata orang kafir. Jadi nggak masalah ya, boleh menjenguk mereka. Yang kelima, saya percepat saja, boleh menyambung tali silaturahim dengan kerabat yang kafir. Boleh menyambung tali silaturahim dengan kerabat yang kafir. Barangkali di antara keluarga kita yang punya ikatan darah dengan kita, ternyata mereka kafir. Ya, Asma binti Abu Bakar. Ya, radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ibuku datang kepadaku dan ia sangat menyambung tali silaturahim kepadaku. Padahal ibunya masih kafir. Ya, ibunya ini datang kepadanya dan sangat menyambung silaturahim. Dan ini ibunya ya, datang kepadanya dari ibu yang ini masih kafir ini datang menanyakan kepada Nabi SAW, bolehkah aku menanyakan kepada Rasulullah, bolehkah aku tetap menjalin tali silaturahim dengannya? Maka beliau menjawab, iya boleh. Ya, boleh untuk menjalin tali silaturahim dengan ibu tersebut meskipun ibunya masih kafir. Tetap berbuat baik. Ini ibunya. Orang lain saja kita wajib berbuat baik,
apalagi kepada ibu, meskipun dia kafir, tetap berbuat baik, tetap berbakti kepadanya. Kemudian yang keenam, boleh memakan makanan selain daging sembelihan, hasil olahan orang-orang kafir. Baik ahlul kitab maupun bukan ahlul kitab, selama tidak ada zat haram di dalamnya. Ya, kita boleh memakan makanan yang diproduksi, yang diolah oleh orang-orang kafir, ya, selain daging sembelihan. Ya. Kalau daging sembelihan, tentunya kita hanya boleh untuk sembelihan dari ahlul kitab saja, Yahudi dan Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani, kita nggak boleh memakan makanan mereka. Karena Allah melarang. Khusus Yahudi dan Nasrani, ketika mereka menyembelih dan mereka menyebut nama Allah, atau mereka tidak menyebut nama-nama Tuhan mereka, maka kita boleh untuk menikmati sembelihan mereka. Tapi kalau untuk makanan yang lain secara umum, ya, maka boleh kita mengkonsumsinya selama memang tidak ada zat-zat yang diharamkan. Ya. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh adalah boleh seorang muslim laki-laki, ya, seorang muslim laki-laki menikahi wanita ahlul kitab. Boleh seorang muslim laki-laki menikahi wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Orang kafir, ya, orang kafir nggak boleh menikah dengan wanita muslimah. Wanita yang muslim nggak boleh menikah sama orang kafir. Hukumnya tidak sah dan zina. Tapi laki-laki yang muslim boleh menikah dengan wanita khusus Yahudi dan Nasrani. Selainnya tidak boleh. Orang kafir yang diperbolehkan Yahudi dan Nasrani saja. Laki-laki muslim. Diharapkan nanti dia bisa untuk mengajak istrinya dan mendidik istrinya, membimbing istrinya, ya, untuk masuk Islam. Dan Yahudi dan Nasrani saja, karena ada persamaan-persamaan kita dengan mereka yang diharapkan nanti bisa lebih nyambung, lebih dekat, dan lebih mudah untuk mendakwahi dan menasihati istrinya. Ya, ini berdasarkan surah Al-Maidah. Di surah Al-Maidah ayat yang kelima. Di surah Al-Maidah ayat ke-5 Allah menyebutkan dihalalkan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sebelum kamu. Ya, orang-orang beriman, wanitanya halal untuk dinikahi, dan orang-orang ahlul kitab juga dihalalkan untuk dinikahi, yaitu mereka-mereka yang menjaga kehormatan mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, yang diperbolehkan adalah bersentuhan kulit. Bersentuhan, bersalaman, ya boleh kita dengan mereka, ya kecuali tentunya terhadap lawan jenis yang bukan mahram. Yang bukan mahram, ya nggak boleh tentunya ya salaman, nggak boleh bersentuhan, ya. Kita boleh bermuamalah dengan mereka, bersentuhan, mungkin jabat tangan, silakan. Dan mereka tidak najis. Ya, kulit mereka, tubuh mereka tidak najis orang kafir itu. Kita boleh salaman dengan mereka, kita boleh rangkulan dengan mereka barangkali, ya. Karena yang najis itu bukanlah tubuh dan jasad mereka. Allah sebutkan mereka najis, iya, tapi bukan tubuh dan jasad mereka. Tapi yang menjadi najis adalah mereka itu memiliki keyakinan yang kotor, keyakinan yang rusak yang ada di hatinya. Nah, silakan buka di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah, surah 9 ayat ke-28. Surah At-Taubah ayat ke-28. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ya, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Orang-orang kafir, orang musyrik najis. Tapi bukan najis maknanya jasad atau fisiknya. Tapi di sini adalah makna dari sisi gimana keyakinan mereka yang kotor. Ya, keyakinan mereka yang kotor, yang rusak karena mereka mengakui adanya sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Ya, demikian ya, secara panjang lebar dengan waktu yang sangat terbatas dan saya pun menyampaikan dengan cepat ya, mohon maaf. Inilah yang kita ketahui, yang coba kita ringkas perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dan perkara-perkara yang diperbolehkan yang berkaitan hubungan kita dengan orang-orang di luar Islam, dan ternyata buktinya, survei membuktikan
Banyak kaum muslimin yang belum tahu tentang masalah ini. Ya, jadi mereka kadang-kadang kebablasan. Ya, bertoleransi dengan toleransi sesuai dengan hawa nafsu, dengan perasaan, dengan pikiran, atau budaya setempat. Pokoknya ini sudah biasa seperti ini. Ini masalahnya bukan biasa, ini boleh atau tidak secara syariat. Makanya belajar kita ya. Kita lihat patokannya Al-Quran dan hadis, bagaimana Rasulullah dan para sahabat. Demikian. Kalau ada pertanyaan, silakan dibacakan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas materinya pada pagi hari ini, menarik sekali karena memang saat ini sedang ramai-ramainya nih berkaitan dengan Natalan atau Tahun Baru gitu ya. Nah ini kita langsung masuk tanya jawab karena sudah banyak sekali ini pertanyaannya, sudah masuk kurang lebih 8 pertanyaan langsung. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang sama gitu ya, kami coba satukan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana menyikapi kerabat dekat yang sudah nikah dengan mu'alaf laki-laki yang sejak mu'alaf tidak menjalankan sholat wajib, puasa Ramadan sekitar sudah 20 tahun, sementara keluarga kerabat itu, yaitu si perempuan, sudah menegur kerabat tersebut, tetapi malah dia memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarga. Nah, pertanyaannya bagaimana status pernikahan mereka di mata Allah dan bagaimana ikhtiar yang harus dilakukan keluarga? Syukron Ustadz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah ya. Subhanallah. 20 tahun itu, bukan sebentar. Menikah dengan seorang laki-laki yang masuk Islam. Ya, masuk Islam, dia mu'alaf. Mu'alaf itu kan baru-baru. Baru-baru masuk Islam. Kalau sudah lama, bukan mu'alaf lagi mereka. Apalagi 20 tahun. 20 tahun bukan mu'alaf itu. Awal-awal ketika mereka masuk Islam, dikatakan mereka mu'alaf. Ya, ketika mereka masuk Islam, maka mereka wajib untuk mempelajari agama Islam ini dan mereka mengamalkannya. Tapi ternyata tidak sholat sama sekali, tidak berpuasa Ramadan. Ya, kita khawatir, kita curiga, jangan-jangan ini hanya sekedar untuk apa ya, mensahkan saja proses pernikahan. Karena kalau laki-laki itu masih kafir, tentunya tidak sah pernikahan mereka. Lalu dipaksalah mungkin si laki-laki itu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan dari keyakinan, bukan dari keikhlasan, ya agar mereka sah secara agama. Lalu mereka pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, jadilah seorang muslim. Ya, kemudian setelah menjadi muslim, dia kawin, dia nikah, sah pernikahannya, tapi ternyata memang dari awal mungkin memang tidak ada keyakinan, sekedar untuk proses sah saja pernikahan. Tidak ada keyakinan, tidak ada keikhlasan, tidak ada usaha untuk menjadi lebih baik. Nah, intinya adalah si suami tadi tidak sama sekali melakukan ya puasa maupun sholat, dan mungkin yang lain-lain juga yang diwajibkan tidak dia lakukan. Tentunya ini kesalahan besar bagi sang istri. Kenapa dia masih mempertahankan pernikahan? Mungkin dia cintanya cinta buta, cinta hawa nafsu, ya sama seperti hewan. Mohon maaf ya, cinta sekedar hawa nafsu, yang namanya cinta buta itu berarti sama seperti hewan. Hewan juga cintanya karena hawa nafsu semata. Tapi seorang muslim dan muslimah itu cinta kepada pasangan hidupnya karena Allah. Karena Allah. Bukan karena semata-mata hawa nafsu. Kalau semata-mata hawa nafsu sama dengan hewan. Karena hewan hanya hawa nafsu saja mereka. Ketika mereka berhubungan dengan pasangannya. Ya. Maka di sini yang salah sebetulnya sang istrinya. Kenapa dia mungkin tidak mendidik suaminya, mungkin dia tidak mendakwahinya, mungkin tidak menasehatinya, atau mungkin dia terlalu besar sekali ya spekulasinya. Terlalu besar sekali spekulasinya. Menikah dengan orang-orang yang belum jelas keislamannya, atau mungkin ya terpaksa saja mungkin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dikhawatirkan ke depannya mereka tidak mau mempelajari dan beribadah. Ya. Jadi intinya seorang muslim yang tidak sholat sama sekali atau tidak puasa Ramadan, ya ada sebagian ulama mengatakan dia sudah kafir, sudah dianggap murtad. Itu pendapat sebagian ulama. Ya karena memang dia tidak mengerjakan ibadah sholat sama sekali maupun puasa Ramadan. Tapi menurut pendapat ulama yang lain,
dia tetap dianggap muslim, tapi muslim yang sangat besar dosanya. Dan dia munafik, dia fasik, dan dia diwajibkan untuk segera bertaubat. Ya. Terlepas dari apakah dia masih muslim atau tidak muslim, yang jelas si wanita tersebut wajib berusaha maksimal untuk menasehati dan memperbaiki suaminya. Dan kalau belum juga berubah, tentunya dia bisa segera untuk minta cerai. Di awal-awal itu sudah ketahuan. Ya, jangan berlama-lama sampai 20 tahun. Dia berdosa besar itu. Ini kita bicara terlepas dari apakah sudah murtad atau tidak sang suaminya. Kalau dianggap sudah kita mengikuti pendapat yang ulama sebagian yang mengatakan sudah keluar dari Islam gara-gara tidak sholat dan puasa, berarti mereka berzina berpuluh-puluh tahun. Itu kalau mengikuti pendapat yang mengatakan dia sudah murtad. Tapi kalaupun dia masih dianggap muslim, maka tetaplah ini suatu perkara dosa besar yang luar biasa besarnya. Ya, seharusnya si wanita ini tidak boleh mempertahankan pernikahan dengan si laki-laki tersebut kalau andai kata tidak ada perubahan. Ya. Nah, kemudian dari pihak keluarga barangkali sudah memperbaiki, sudah menasehati, sudah berusaha, tapi bahkan diputuskan tali silaturahim. Berarti bertambah-tambahlah dosa si wanita ini, luar biasa ya. Allah lah pemberi hidayah, kita tidak bisa memberikan hidayah. Luar biasa ini. Sudah dia mempertahankan suaminya yang tidak benar ya, jauh sekali dari syariat, tidak melakukan ibadah, tambah lagi dia memutuskan tali silaturahim. Dia zalim kepada Allah dan dia zalim kepada sesama manusia. Maka berlipat-lipat dosanya si wanita tersebut. Ya sudahlah, gimana lagi? Kalau seandainya pihak keluarga sudah mencoba maksimal berbagai macam upaya untuk menasehati dan mendakwai, ternyata nggak diterima juga, ya sudah, tinggal doakan saja. Tinggal doakan saja, semoga Allah berikan hidayah. Yang jelas, dosa mereka sangat besar, ya, terutama si wanita itu. Kenapa dia memutuskan silaturahim? Dan kenapa dia masih mempertahankan juga tali pernikahan dengan si laki-laki tersebut? Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Di sini ada pertanyaan lagi, ada 2 pertanyaan, mungkin langsung kita satukan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, bagaimana bila orang muslim melayat orang kafir di rumah duka, namun ada nyanyian-nyanyian, sementara kita hanya sekedar melayat, bagaimana hukumnya? Dan yang selanjutnya berkaitan berbisnis dengan mereka, tetapi untuk acara pernikahan kaum kafir. Nah, bagaimana hukumnya juga, Ustaz? Baik, jazakumullahu khairan. Iya. Untuk melayat orang kafir, ya sebaiknya kita hindari. Orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, sudah jelas tuh pasti Allah akan menyiksa mereka. Tetapi jadi masalah kan ada pihak keluarga. Nah, kita mendatangi mereka atau tidak? Pihak keluarganya ini mungkin tetangga kita atau mungkin juga orang yang jauh sekali. Ya, maka hukum asalnya kita tidak melayat. Hukum asalnya kita tidak melayat mereka kepada keluarga mereka yang masih hidup atau kepada mayit orang kafir itu. Kita nggak melayat. Itu hukum asalnya. Tetapi andai kata memang andai kata kita pun terpaksa barangkali untuk mendatangi mereka karena mereka pas sebelah rumah kita. Pas sebelah rumah kita, berarti kan tetangga ya. Maka atau mungkin kerabat kita, ya. Maka kita datang sebentar saja untuk menunjukkan simpati kita ya, kepada pihak keluarga yang masih hidup. Ya mana tahu mungkin dengan kedatangan kita mereka akan suka dengan Islam dan kaum muslimin. Tujuannya itu. Tujuannya untuk menarik simpati. Hukum asalnya tidak perlu kita datangi, nggak boleh. Ya, tidak ada manfaat dan tidak ada contoh juga dari Nabi dan para sahabatnya untuk mendatangi orang kafir yang sudah mati. Ya. Tetapi kalau andai kata memang ada kemaslahatan, ada kebaikan, ya, maka kita sekedar sebentar saja untuk memberikan simpati kepada mereka agar mereka senang. Tujuannya bukan untuk mencari ridhonya manusia, ridhonya mereka. Tujuannya bukan untuk mendoakan orang yang sudah mati dalam kondisi kafir. Tapi tujuannya Allah tahu untuk menarik simpati mereka agar mereka senang kepada Islam dan kaum muslimin. Itu yang pertama, bolehnya dari sisi itu. Yang kedua, kata para ulama,
bolehnya kita melihat orang kafir itu andai kata memang sifatnya terpaksa, darurat. Barangkali kalau tidak datang maka ancamannya berat. Ancamannya berat, barangkali bisa menghilangkan jiwa, nyawa, dan lain-lain. Ya, kita tinggal di daerah yang memang mereka mayoritas. Ya, ini sangat berbahaya. Kita akan dikucilkan, kita akan diboikot segala macam. Nah, maka ini terpaksa darurat. Tapi sekali lagi datang sebentar, habis itu pulang. Sekedar untuk menunjukkan simpati agar kita kaum muslimin disukai oleh mereka dan agama Islam juga disukai oleh mereka. Yang ketiga, kalaupun itu termasuk ini diperbolehkan, maka kita tidak boleh mengikuti ibadah-ibadah mereka yang mereka lakukan dalam ritual-ritual mereka. Ya, jadi ketika mereka sedang melakukan ritual itu, jangan kita datangi. Kita datangi pada waktu mereka tidak melakukan ritualnya. Ya, kita tidak boleh melakukan ritual mereka yang mereka lakukan untuk memperingati atau perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dalam rangka ada keluarganya yang meninggal dunia, kita nggak boleh ikuti. Dan kita datangi nanti ketika mereka selesai dari ibadah mereka itu. Mereka pasti ya lakukan dengan nyanyi-nyanyi. Nyanyi ini sampai 3 hari loh. Bisa 3 hari, bisa seminggu. Ya, itu juga saya bisa mengetahui dari masyarakat ya bagaimana ketika mereka hari pertama dari pagi sampai sore nyanyi, besok nyanyi lagi, besok nyanyi 3 hari. Jadi mayit itu nggak langsung ditanam, tetap ada di rumah selama 3 hari karena dinyanyikan terus ya selama 3 hari dari pagi sampai sore. Subhanallah. Nah, kita datanglah pada saat-saat yang ketika itu mereka tidak mengadakan ibadah-ibadah itu sebentar. Ya, sekali lagi niatnya sebetulnya adalah karena Allah, demi supaya kita terhindar dari kezoliman mereka, mungkin kalau seperti itu, atau mungkin untuk menarik simpati mereka ya dengan Islam dan kaum muslimin. Tapi kalau andai kata memang tidak ada kemaslahatan, kita nggak ada bahaya di situ, keselamatan jiwa, ya, kita pun tidak ada lihat kemaslahatan dari sisi dakwah, ya maka hukum asalnya tidak usah kita datangi. Hukum asalnya para ulama mengatakan tidak didatangi untuk melayat mereka. Tapi kalaupun kita melayat, nah, tapi tadi dikatakan kalaupun kita melayat, maka lihat kita datang demi untuk menarik simpati mereka agar mereka senang kepada Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, tidak berlama-lama di sana. Yang ketiga, kita tidak memberikan kontribusi apapun untuk mereka dalam acara mereka itu. Dan kita datangnya pun ketika pas mereka tidak sedang beribadah. Jadi perhatikan semuanya ini. Ya, jadi pengecualian tadi boleh kalau ini 1, 2, 3. Ya, kalau ada kemaslahatan dakwah, ya, kemudian ketika datangnya sebentar saja, setelah itu pulang. Yang ketiga, kita tidak mengikuti acara mereka dan tidak datang ketika mereka sedang beribadah. Ya, ibadah itu bukan Natal saja. Ya, ini juga ibadah karena mereka sedang bernyanyi, itu maksudnya mereka sedang beribadah. Ibadah mereka itu nyanyi. Kalau kita kan sholat segala macam, ibadah mereka tuh nyanyi. Ya kita jangan datang ketika mereka sedang bernyanyi, ketika mereka sedang beribadah dalam bentuk seperti itu. Subhanallah ya. Tidak pernah itu Nabi Isa tidak pernah mengajarkan ibadah dengan nyanyi-nyanyi seperti itu. Subhanallah ya. Tapi begitulah banyak sekali aturan mereka yang dibuat-buat sendiri oleh tokoh-tokoh agama mereka. Ya, itu berkaitan dengan melayat ya. Yang kedua tadi berkaitan dengan berbisnis, Ustaz. Tetapi untuk acara pernikahan kaum kafir seperti itu. Iya, kita berbisnis dengan mereka hukum asalnya boleh, ya, berbisnis yang sifatnya halal, tidak ada yang diharamkan, kita jual beli, kita sewa menyewa, kita hutang piutang, ya. Tapi tentunya kita tidak boleh yang berkaitan dengan ibadah mereka. Tadi saya katakan ibadah misalnya Natal atau Tahun Baru. Tahun Baru juga sama, itu ibadah. Ya, dalam pandangan mereka itu ibadah, itu satu paket. Satu paket, Natal, Tahun Baru itu satu paket. Yang mereka anggap sebagai bagian dari ibadah mereka. Jangan mengatakan, oh kalau Natal itu memang oke lah kita sepakat. Tapi kalau Tahun Baru kan masa kita nggak boleh sih? Ya nggak boleh juga.
Ya, karena tahun baru Masehi 1 Januari itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi sudah ada 1 Januari. Istilah Januari, Februari itu sudah ada. Itu kan dari zamannya Romawi. Ya, sudah ada. Perhitungan Masehi itu sudah ada. Maret, April, semuanya sudah ada. Tapi Rasul tidak pernah menyikapi perpindahan tahun itu dengan ada acara-acara tertentu. Dibesar-besarkan. Nggak ada. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya nggak ada. Mereka lalui 1 Januari itu biasa saja. Dan tidak ada penghormatan, tidak ada mungkin dimuliakan, dibesarkan, nggak ada. Jangankan yang Masehi. Yang Hijriyah saja di zaman para sahabat yang dimulai awal pertama kali di zaman Umar bin Khattab, penanggalan Hijriyah, Muharram, dan seterusnya sampai Zulhijjah. Mulai 1 Muharram, 1 Muharram lagi, 1 Muharram lagi, 1 Muharram lagi, dimulai di zaman Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Itu saja perpindahan tahun, tidak ada acara-acara yang dirayakan. Tidak ada acara-acara yang diperingati. Tidak ada ritual-ritual ibadah tertentu. Nggak ada. Itu yang Islam ya. Apalagi yang Masehi. Nah, ternyata ini memang berasal awal pertama kali dari Romawi. Ya, Romawi menjadikan perpindahan tahun itu karena itu menjadi bagian dari akidah mereka. Mereka menyembah dewa matahari. Tanggal 25 Desember itu sebetulnya tanggal lahirnya dewa matahari. Bukan tanggal lahirnya Yesus. Tanggal 25 Desember itu adalah tanggal kelahiran dewa matahari di zaman Romawi, yang diyakini sebagai tanggal lahirnya dewa matahari. Ya, lalu diambillah oleh orang-orang Nasrani, dijadikan tanggal kelahiran Yesus. Padahal tidak ada keterangan. Dalam Bible tidak ada sama sekali. Ya, dari mana itu tanggal 25 Desember? Tidak ada sama sekali. Tapi dijadikan oleh mereka, tokoh-tokoh agama mereka, sebagai tanggal kelahiran Tuhan mereka. Kenapa? Dengan disamakan tanggal 25 Desember juga lahir Tuhan kami, yaitu Yesus, sama seperti Anda, Tuhannya Dewa Matahari. Kenapa disamakan? Supaya orang-orang Romawi nanti berbondong-bondong masuk agama Nasrani. Maka oleh orang tokoh-tokoh Nasrani disamakan saja tanggal lahirnya. Ini asal muasal sejarah dan tercatat dalam literatur gereja. Dan saya baca dan saya pelajari. Ya, dalam literatur sejarah-sejarah gereja kita baca memang awalnya dari situ, awalnya ada tanggal 25 Desember. Ya, coba kita tanyakan kepada orang Kristen manapun, tidak ada tanggal 25 Desember. Ya, istilahnya tanggal 25 Desember tentang informasi lahirnya Yesus dalam Bible, tidak ada. Tapi ternyata memang dari dewa matahari lalu disamakan dengan Yesus tanggal 25 supaya orang Romawi menganggap wah sama saja ini dengan kita. Akhirnya mereka berpindah, berbondong-bondong menjadi orang Kristen. Subhanallah. Ini perbuatan yang diada-adakan ya. Nah, demikian. Jadi kembali kepada pertanyaan, selama memang kita berbisnis yang sifatnya tidak menyalahi syariat, maka tidak mengapa ya. Tetapi ketika ada bisnis itu di situ ada ibadah mereka seperti Natal, seperti Tahun Baru dan lain-lain, maka tentunya tidak boleh kita ikut serta kontribusi ya mensukseskan ibadah mereka. Termasuk pernikahan ya, maka hendaknya dihindari. Karena pernikahan itu ibadah. Mereka sedang beribadah dan mereka buktinya dalam proses pernikahan itu melakukan ritual-ritual. Ya, kita bisa menyaksikan bukan sekedar pernikahan biasa, tapi mereka juga melakukan ritual-ritual dalam proses pernikahan di gereja ataupun di tempat-tempat gedung-gedung misalnya. Itu ada pemberkatan, ada doa bersama, ada ini siraman air atau apalah yang dalam agama mereka itu ada ibadah-ibadah di situ, bukan sekedar pernikahan. Makanya kita tidak boleh mendatangi pernikahan kalau di gereja. Nggak boleh kita datangi pernikahan mereka. Karena mereka sedang beribadah di tempat ibadah yang di situ dilakukan kesyirikan. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya pernikahan itu dilakukan bukan di gereja tapi di gedung? Ya, mungkin ada pertanyaan demikian. Maka kita lihat di gedung juga begitu. Bukan gereja, memang di gedung, tapi kan ibadah tetap dilakukan. Dan mereka
mengadakan perbuatan-perbuatan bercampur baur laki-laki dan perempuan, ya, ibadah-ibadah, ritual-ritual mereka lakukan, lalu mereka juga terbuka auratnya segala macam. Wah, banyak sekali fitnahnya, banyak sekali kerusakannya. Maka tentunya kita tidak mendatangi acara-acara seperti itu dan minta maaf saja. Silakan kita memberikan kado, ya, hadiah, kado silakan saja. Tapi untuk mendatangi tidak. Karena meskipun ini bukan gereja, tapi di situ tetap ada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang kita tentunya harus menjauhinya. Ya, jadi kesimpulannya, kalau ada pesanan kue nih, selalu ini pertanyaan ibu-ibu nih kayaknya nih. Ini kayaknya pertanyaan dari ibu-ibu nih, menanyakan tentang bagaimana kalau bisnis kue barangkali ini. Kalau ada pesanan, ada pernikahan dari orang-orang kafir, maka jangan diterima. Kalau tahu ya, kalau tahu. Masalahnya kan kalau kita tahu, maka jangan diterima karena ada kaitan dengan ibadah mereka, ya. Tapi kalau tidak tahu itu boleh-boleh saja. Ya, demikian ya, wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ini Masya Allah banget nih, banyak banget pertanyaan. Qadarullah syafa'al. Masih bisa Ana sampaikan Ustaz, mungkin satu pertanyaan lagi? Atau Ya, mungkin silakan, silakan. Insya Allah. Ini mungkin pertanyaan yang sama lagi, kita satukan. Bismillah, Assalamualaikum. Puan izin bertanya Ustaz, terkait larangan mengucapkan salam, bagaimana kalau kita mengucapkan salamnya itu di forum atau di grup WA yang di sana ada kaum Nasrani, terus kaum Yahudi dan sebagainya. Nah, lalu ada lagi yang sama kaitannya dengan diskon di mall, Ustaz. Biasanya kan akhir apa namanya tahun gitu ya, pas saat perayaan Natal ada diskon-diskon khusus. Nah, kalau kita berbelanja itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik, Ya, jazakumullah khairan. wa iyyakum. Memberikan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedangkan di situ bercampur baur, ada Muslim, ya, dan kafir. Kafirnya macam-macam agamanya, maka tidak masalah, boleh. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan perbuatan seperti itu. Ketika Rasul menyampaikan ucapan Assalamualaikum, ketika itu dihadiri kaum muslimin dan orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik. Ya. Selama di situ ada muslimnya, nggak masalah. Meskipun di situ ada orang kafirnya. Ya, kita mengucapkan salam itu karena ada muslimnya di situ. Ya, bukan semata-mata semuanya orang kafir. Maka diperbolehkan ya. Ini adab dalam mengucapkan salam. Maka kita perhatikan, ada nggak muslim di situ? Kalau ada muslim, nggak apa-apa kita mengucapkan Assalamualaikum. Dan kalau semuanya orang kafir, kita boleh nggak mengucapkan salam sebagaimana kita ucapkan salam kepada kaum muslimin? Nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh. Tapi kalaupun kita ingin mengucapkan karena semuanya orang kafir, maka kita ucapkan salam yang khusus. Yang Rasulullah pernah contohkan, Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan hanya diperoleh bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah, jadi bukan salam untuk mereka, bukan doa selamat untuk mereka. Selamat bagi Anda ya, nggak mungkin selamat. Tapi Rasul pernah mengucapkan kalimat itu. Assalamu ala manittaba'al huda. Apabila memang ini semuanya orang kafir, atau satu orang kafir, atau dua orang kafir, kita ucapkan kalimat yang berbeda. Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan hanyalah dapat diterima oleh orang-orang ya yang mengikuti petunjuk, yang mengikuti hidayah. Nah, kalau kalian mengikuti hidayah, kalian selamat. Kalau kalian nggak mengikuti petunjuk dan hidayah, kalian nggak selamat. Nah, kalau dengan kalimat seperti itu boleh. Kalau seandainya semuanya orang kafir atau satu dua orang kafir. Tapi kalau bercampur ada muslim dan kafir, maka kita boleh kembali kepada hukum asal dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Yang kedua tadi masalah kita berbelanja di mall. Ini yang pasti nanya ibu-ibu nih. Udah belanja-belanja nih. Iya, boleh nggak belanja di mall? Kenapa? Ada diskon ini, Pak Ustadz. Wah, luar biasa ini ada diskon. Ini diskonnya besar lagi di mall ketika Natalan dan Tahun Baru. Boleh nggak kita belanja? Mumpung ada diskon. Biasanya mahal, sekarang dapat harga murah. Ya. Nah, yang pertama kita lihat, yang kita belanja itu apa?
Kalau kita membeli sesuatu barang-barang pernik-pernik yang menjadi ciri khas ibadah mereka, tentunya terlarang, ya. Apakah pada waktu itu atau kapan pun, ya. Misalnya kita membeli pakaian Sinterklas atau apalah ya, yang menjadi simbol mereka, syiar mereka, yang menjadi apa namanya, identitas mereka. Nah, kita beli pada saat itu tentu tidak boleh, kapan pun, dimanapun, ya, berapapun diskon mereka. Tetapi di sini tentunya kita beli yang lain. Beli barang-barang yang halal, yang boleh kita beli, yang boleh kita konsumsi, yang boleh kita pakai, cuman waktunya saja pas mendekati Natal, atau pas Natal, atau setelah Natal, atau mungkin pas Tahun Baru. Nah, di situ ada mungkin 2 minggu sebelumnya, ya ada, atau dua minggu rentang waktu itu ada diskon besar-besaran. Maka hukumnya boleh, ya. Boleh kita membeli pada saat itu, pada waktu itu, ya, karena memang harganya murah dan kita memang membutuhkannya, silahkan saja kita membeli barang-barang tersebut. Saya sudah membaca fatwa-fatwa dari para ulama yang mereka mengatakan boleh. Ya, kenapa? Karena barang yang kita beli bukan barang yang menjadi identitas atau syiar atau simbol dalam agama-agama orang kafir. Ya, barang yang kita beli barang-barang biasa, beli baju, beli makanan biasa, makanan-makanan yang halal. Tapi kan ini Pak Ustadz dalam rangka ibadah mereka. Oh, tidak. Bukan dalam rangka ibadah mereka di gereja. Ini di mall. Mall kita belanja, kita bisnis. Kita membeli, mereka menjual. Dan mereka menyesuaikan dengan barangkali di waktu-waktu momen-momen seperti ini, ya silahkan saja, itu urusan mereka. Yang penting kita niatnya ingin membeli dan barang itu memang kita butuhkan. Apalagi memang ada diskon, maka tidak bermasalah, ya. Jadi demikian, silakan saja kalau memang ada uang untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan kita, dan memang niat kita bukan untuk berkontribusi dalam mensukseskan agama mereka, tapi memang niat kita ingin berbelanja biasa saja untuk memenuhi kebutuhan kita, dan mumpung ada harga yang lebih murah. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, jazakumullahu khairan. Mungkin kita berada di penghujung acara kajian kita pada pagi hari ini. Qadarullahu masyafa'al. Bagi para jamaah yang sudah melayangkan pertanyaannya, kami tidak bisa sampaikan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Mungkin kepada Al-Ustadz Najmi Umar Bakar Hafizahullah Ta'ala ada ikhtitam atau kesimpulan begitu Ustadz. Falyatafadhal masykur. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat yang berbahagia, ya. Demikianlah yang bisa kita bahas. Waktu kita juga terbatas ya, 1,5 jam. Sedangkan pembahasan kita ini sangat luas ya, sangat panjang. Tapi mungkin nanti insya Allah kita bisa bahas kembali pada pertemuan yang lain, atau mungkin bisa ditanyakan pada pembahasan yang lain ya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya tapi tidak bisa saya jawab ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dibaca kembali, bisa dipahami, dan kita amalkan bersama ya. Jadi kita lihat mana hal-hal yang memang tidak diperbolehkan untuk kita lakukan berkaitan dengan interaksi kita dengan orang-orang kafir, dan mana hal-hal yang memang diperbolehkan untuk kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang-orang kafir. Ini penting sekali, semua kaum muslimin harus tahu. Karena ini berkaitan dengan ayat Al-Quran, dan berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, ya, dan muamalah kita, hubungan kita bermasyarakat, ya, bagaimana kita sama-sama warga Indonesia, ya, kita sama-sama menjadi orang yang baik. Tapi tentunya baik menurut agama kita. Ya, jangan sampai kita menyalahi agama kita sehingga kita mendapatkan dosa. Ya, semoga berharap saya kita semua bisa memahami dan bisa mengamalkan bersama. Demikian, semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Najmi, dan kami sampaikan terima kasih atas atensinya bagi para jamaah
yang sudah menyimak dengan baik, dan semoga kita sama-sama berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, memberikan taufik untuk mengamalkan apa yang sudah Ustadz sampaikan. Kami ucapkan sekali lagi barakallahu fikum, selamat mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Najmi Umar Bakar hafizahullah taala. Demikian kajian pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh MTA Sunnah. Kami undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.